Oke, mana ada? Oke. Ini dari bukunya Varian dari fakultas jurusan kita tuh mengarahkan kita menggunakan buku Varian ya untuk membahas welfare ini. Tapi banyak buku bisa kalian baca nanti. Kalau di Varian tidak terlalu banyak matematikanya. Kalau di Nicholson lebih padat ya. Nicholson lebih padat, analisa grafis sama matematika lebih banyak di sana. Nanti kalau seandainya sempat kita coba bahas ke sana, tapi kalau tidak nanti kalian bisa baca buku Nicholson-nya. Kita coba buka slide-nya. Welfare ini kan kesejahteraan ya. Kalau kita terjemahkan kebanyakan ekonom, termasuk ya Adam Smith sekalipun. Adam Smith sekalipun itu menulis buku yang sangat panjang judulnya itu, cuman biasanya disingkat Wealth of Nation. Jadi bicara tentang bagaimana negara itu bisa sejahtera ya. Termasuk Indonesia sekalipun itu bercita-cita agar masyarakatnya hidup sejahtera. Nah, sekarang bagaimana mencapai tahap itu pasti orang punya formula masing-masing. Kalau kita lihat negara sosialis misalnya, itu termasuk kalian nanti, saya nggak tahu sudah belajar ekonomi pembangunan atau tidak. Ekonomi pembangunan itu perdebatan di sana nanti. Seperti ya, ada salah satu presiden Nobel, Amartya Sen, itu pengennya hak-hak dasar itu dipenuhi, gitu kan, seperti kesehatan, pendidikan. Kalau bisa pendidikan itu gratis, gitu, agar masyarakat itu hak hidupnya, termasuk masalah pendidikan dan kesehatan itu terpenuhi. Tapi bagi orang yang liberal itu ada juga tuh buku yang bagus kalau kalian pernah baca, sekolah atau hasil penelitian yang dinovelkan ya, atau dibukukan dengan bahasa yang sangat bagus, karangan dari orang Inggris. Dia ingin membuktikan bahwa pendapat Amartya Sen itu salah. Dia membuktikan dengan cara melakukan penelitian di daerah-daerah negara miskin, termasuk daerah-daerah yang miskin sekalipun itu dia melihat ternyata di daerah yang miskin sekalipun ada loh sekolah swasta yang segmennya memang orang miskin itu. Terus muncul tanya-tanya, kok bisa ya? Bukan orang miskin itu kalau bisa cari yang gratis gitu kan, sekolahnya yang gratis. Ternyata keluhan dari orang-orang yang ikut sekolah gratis itu menemukan bahwa kebanyakan gurunya itu kelasnya banyak. Satu kelasnya bisa 40 sampai 100 orang gitu kan. Dan gurunya juga jarang hadir gitu. Jadi kualitas pendidikannya rendah. Maka dia lebih suka membayar agak mahal sedikit agar anaknya bisa sekolah. Itu bagaimana dia membuktikan pendapat Amartya Sen salah. Nah, di sana kita melihat bahwa tiap orang itu punya formula masing-masing bagaimana mencapai kesejahteraan. Nah, ini sebagai pengantar bahwa buku kita itu memang arahnya, kalau kalian lihat ya, pelajaran kita di jurusan kita, dari program studi kita, itu memang kearahannya adalah American minded ya. Jadi kita cara pikirnya itu memang berpola teks Amerika gitu. Karena memang kalau dibaca sejarah, ekonom yang berhasil membuat buku ekonomi secara sistematis itu namanya Samuelson ya. Samuelson ini peraih hadiah Nobel, orang Amerika. Dia menulis buku economics. Dia memisahkan mikro sama makro di sana. Nah, di sana selalu berkembang keilmuan, akhirnya memang semakin kuat ya. Harapan saya nanti kalau seandainya ada kesempatan coba dikaji dari hal lain ya. Kalian nanti tertarik, saya mau lihat dari kesejahteraan dari Islam, saya mau lihat kesejahteraan dari pandangan sosialis, silakan. Tapi sebagai pengingat, materi kita yang di pertemuan ini memang welfare-nya itu kita akan melihat dari sudut pandangan liberal ya, atau ekonomi klasik. Nanti salah satu teorinya nanti ada Smith di sana ya. Oke, kita coba masuk. Bagaimana kesulitan nanti pembahasan ini? Materi ini paling sulit bagi sebagian orang itu melihatnya seperti ini. Ini ranahnya bisa luas, ya. Jadi kalian akan melihat ternyata ekonomi ini luas ya, bisa nyantol kemana-mana. Nah, ini kalau di ekonomi publik, kalau kalian udah belajar itu ini juga diterangkan. Jadi kalau orang ingin ke arah politik, ekonomi politik, ternyata ekonomi bisa ke arah politik, bisa gitu. Nah, ini salah satu fondasinya gitu. Di Varian tidak terlalu banyak matematikanya, kita mudahkan intuisinya kita tanamkan ya. Kita coba tanamkan intuisi cara berpikirnya seperti apa. Nah, di sini bagaimana choice ya, pilihan. Kalau kemarin kan lebih gampang ya, konsumen choice. Jadi bagaimana individu itu memilih satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang ada.
Yang jadi sulit itu ketika kita bicara masyarakat, social choice. Jadi setiap orang tuh punya pilihan masing-masing kan. Kalau gitu mana yang akan dipilih misalnya? Kalau ditanya misalkan di satu kota, satu provinsi, kita mau bikin jalan, mau bikin gedung sekolah, atau mau gedung rumah sakit, mana akan dipilih? Anggaran terbatas. Kita punya APBD gitu kan, cuman anggaran sekian. Mana yang akan kita kerjakan? Nah, itu akan perlu, mau tidak mau, kita akan mencoba membahas ini gitu. Jadi bagaimana pilihan masyarakat. Nah, di sini yang akan kita coba ya, bagaimana how can individual preference itu kita agregatkan. Kalau satu orang kan gampang gitu. Tapi bagaimana kalau 40 mahasiswa di satu kelas? Itu kita tentukan ya, itu kan kesulitan sekali memilih mana yang akan kita pilih. Dari sekian banyak pilihan yang bagus. Satu kelas saya sulit, apalagi satu provinsi, ya kan? Apalagi satu negara yang Indonesia yang bisa 250 juta penduduk itu kan. Ya, tutup nanti yang mau masuk tadi, sorry. Ada yang bentar ya. Ada 2 orang yang masuk. Oke. Jadi kita akan mencoba melihat bagaimana social preference ini ya dengan semua kemungkinan keinginan yang ada di masyarakat tersebut. Paling gampang ya kita agregatkan, kita totalkan saja mana yang akan kita pilih ya. Nah, tapi kita coba lihat beberapa metode yang akan kita coba lihat. Misal ya, paling gampang kita ilustrasikan. Ekonomi selalu memisalkan ya, melakukan ilustrasi dengan pemodelan sederhana untuk membahas hal yang kompleks. Ini contohnya adalah ada satu, bisa kita katakan keinginan ya, atau kalau kalian lebih nyaman dengan contoh pemilu misalnya, kita punya 3 kandidat misalnya, X, Y, sama Z. Tapi kita juga punya 3 pemilih gitu, si Berta, si Bill, si Berta, sama si Bob. Dia akan memilih antara X, Y, sama Z gitu ya. Metode pertama yang akan kita gunakan itu dengan cara yang sangat sederhana ya, sudah kita hitung aja voting gitu ya. Kita voting saja dengan suara yang terbanyak gitu, atau suara yang paling besar. Ini demokrasi sekali kan, jadi kita pilih secara voting, lalu mana yang terbesar gitu, itu yang akan terpilih gitu. Nah, contoh di sini, si Bill ini punya preferensi ya, secara preferensi dia lebih suka X, si Bill. Jadi kalau di atas ini, ranah yang di atas ini paling disukai, semakin ke bawah tuh semakin tidak disukai gitu ya. Dia lebih suka X dibandingkan Y, si Bill. Kalau Y sama Z, si Bill akan memilih Y. Sedangkan si Berta ini kalau dipilih, ditawarkan 3 pilihan, X sama Z, gitu, X, Y, Z, dia akan memilih Y sebagai prioritas pertamanya. Jadi dia milih Y sama Z, pasti dia akan milih Y. Tapi kalau disandingkan Z sama X, si Berta ini akan milih Z. Nah, si Bob ketika ditawarkan 3 pilihan, dia akan memilih Z sebagai prioritas pertamanya, pilihan pertamanya. Sedangkan pilihan yang kedua itu X. Pilihan ketiga adalah Y. Nah, kalau seandainya kita lakukan agregat, ya, kita agregatkan, kita jumlahkan ya, secara suara misalnya, kita coba lihat dari 3 pilihan ini mana yang akan terpilih. Misalnya si Bill ya, secara preferensi ketika ada 2 pilihan, misalnya X sama Y, gitu ya, dia akan milih X dibandingkan Y. Tapi si Berta ini beda. Antara Y sama X, si Berta ini akan milih Y. Berarti kan satu sama ya. Karena kondisinya di si Bill, si X itu lebih unggul dibandingkan Y. Tapi di Berta, Y itu lebih unggul. Nah, si Bob akan kita gunakan untuk membantu mana yang akan terpilih ya. Kalau kita lihat, si Bob milih X dibandingkan Y. Berarti kita bisa mengatakan ya, X akan terpilih. Karena secara agregat, X ini 2 kali dipilih, sedangkan Y cuma sekali dipilih. Ya, jadi si X ini akan mengalahkan Y. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita lawan misalnya antara Y sama Z gitu ya. Atau X dulu ya, sorry, Y sama Z.
Kalau Y, coba kita lihat si Bill ini antara milih Y sama Z, dia akan milih Y. Ya. Kalau si Berta, Y sama Z, dia akan milih Y. Nah, di sini udah 2 ya, berarti Y akan menang nih dibandingkan Z. Walaupun si Bob kondisinya adalah dia akan milih Z dibandingkan Y. Berarti kita menyimpulkan Y itu akan mengalahkan Z. Nah, kalau seandainya kita pakai logika transitivity dulu di konsumen, X lebih baik pada Y lebih baik pada Z, maka yang akan dipilih mana? Coba, kalau ada 3 pilihan gitu kan, kalau dia X lebih disukai dibandingkan Y lebih disukai dibandingkan Z. Kalau gitu mana yang dipilih? X, Y, atau Z? Pak, X. X. Kenapa? Karena X lebih baik pada Y. Sedangkan Y lebih baik pada Z. Tapi yang jadi masalah, coba lihat. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan pembandingan antara X sama Z? Si Bill di sini, si Bill antara X sama Z, si Bill akan milih X. Ya. Tapi coba lihat di Berta. Si Berta, dia akan milih Z dibandingkan X. Berarti masih satu sama ya. Kita lihat si Bob. Si Bob itu akan milih Z dibandingkan X. Artinya di sini, Z akan dipilih. Jadi Z akan mengalahkan X. Di sini akan membingungkan kita. Kalau gitu mana akan dipilih? Proyek mana akan kita pilih? Di satu sisi, X ini lebih baik dibandingkan Y. Tapi pas kita bandingkan Y sama Z, Y lebih baik. Tapi pas kita bandingkan Z sama X, Z lebih baik. Nah, ini akan membingungkan. Jadi artinya di sini kata si varian, kalau kita lihat buku varian, majority vote result ini itu tidak akan menghasilkan alternatif terbaik untuk sosial. Ya, dengan cara majority voting result ini tidak akan menghasilkan hasil sosial based alternatif. Maka di sana kesimpulan tidak efisiensi juga. Ada alternatif lain, kalau kalian lihat buku varian ya, kalau di slide tidak ada. Kita tawarkan dulu katanya, jangan tawarkan 3-nya gitu, tapi tawarkan dulu dua barang gitu. Nanti baru masuk akan kelihatan mana akan terbaik gitu ya. Misalnya contoh kita sandingkan saja dulu X sama Y dulu. X sama Y di sini kan tadi ya, si Bill akan milih X, si Berta akan milih Y gitu kan. Tapi si Bob akan milih X. Maka kita bisa pakai X dulu. Berarti X akan disandingkan. Kita lawan sekarang X sama Z gitu. Jadi diurut ya. Ya kita urut dulu. Berarti X sama Y yang terpilih adalah X gitu ya. Terus lawan sekarang X sama Z. Si Bill milih X, si Berta milih Z, si Bob milih Z. Maka kesimpulan adalah Z yang akan dipilih. Tapi ini pun ada kritik ya. Ini kan karena diurut dulu X lawan Y. Coba kita lawan X lawan Z dulu ya. Kalau kita lawan X lawan Z, itu yang akan terpilih itu Z duluan. Ya. Tapi ketika Z lawan Y sekarang, ya, si Bill akan milih Y, si Berta akan milih Y. Artinya sekarang yang terpilih adalah Y. Berarti tidak konsisten lagi. Jadi gara-gara kalau mau disandingkan 1 lawan 1 gitu ya, X lawan Y dulu, itu tergantung urutan dulu mana yang akan dimajukan. Jadi kan repot juga ya. Kalau seandainya kita lihat preferensi orang pilgub, kan gitu juga tuh. Kalau ada 3 kandidat, siapa yang lari suaranya? Kalau 5 suara, 5 kandidat, mana suara yang lari? Tapi kalau head to head gitu kan, 1 lawan 1 mungkin hasilnya akan beda itu. Politik akan seperti itu. Jadi termasuk ya, ini kalau di buku ekonomi publik diarahkan ke permainan politik, pemahaman politik. Oke, kita lanjut. Ada alternatif lain yang ditawarkan dari metode ini, yaitu adalah ini tadi yang saya sampaikan ya, majority voting itu tidak akan menghasilkan agregat transitivity individual. Jadi di sini transitivity sosial preferensi itu tidak akan tercipta dengan cara melakukan agregat preferensi ini. Ada cara lain yang ditawarkan adalah dengan cara melakukan ranking, peringkat. Kita peringkat saja, tapi dibikin angkanya gitu. Nah, di sini contohnya ya. Kalau seandainya kalian beri peringkat antara X, Y, sama Z gitu, kita peringkatkan mana lebih Anda sukai. Tulis nomor 1 yang paling Anda sukai. Nomor 2 itu yang cukup disukai gitu kan. Yang 3 tidak terlalu disukai gitu kan. Si Bill ketika dipilih seperti itu, pilihan pertamanya adalah X. Pilihan kedua itu adalah Y. Pilihan ketiga itu adalah Z. Sedangkan si Berta,
Ketika disuruh milih, pilihan pertama bagi si Berta itu adalah Y, pilihan kedua adalah Z, pilihan ketiga itu adalah X. Sedangkan si Bob, dia meranking dengan cara Z pilihan pertama, X pilihan kedua, Y pilihan ketiga. Kalau kita lakukan agregat juga, seperti tadi, kita coba agregatkan. X kan sini peringkat 1 ya. Syaratnya di sini ada tambahan low score wins, artinya nanti nilai peringkat yang terendah ya itu yang akan menang gitu. Di sini ada X 1 gitu, peringkat 1. Di si Berta peringkat 3 gitu kan. 1 tambah 3 itu adalah 4. Terus si Bob memberi angka 2 atau peringkat 2 ya untuk si X. Jadi 1 tambah 3 tambah 2. Jadi nilai X itu adalah 6. Nilai Y, si Bill memberi nilai 2, si Berta ngasih nilai 1. Sedangkan si Bob ngasih nilai 3. Berarti 2 tambah 1 tambah 3. Hasil juga sama, 6. Nilai Z, si Bill ngasih nilai 3, si Berta ngasih nilai 2, si Bob ngasih nilai 1 ya. Maka nilai akhir sama lagi ya. Muncul lagi, seperti permasalahan sebelumnya, tidak ada yang akan terpilih. Ini jadi contoh-contoh ini memang realistis ya, pernah terjadi di Amerika waktu itu. Di abad ke-17 atau 18 gitu ya. Terjadi ketika dilakukan voting, itu tidak keluar hasilnya. Karena ya seperti ini gitu. Ada juga kekurangan dari cara ranking ini ya. Ranking ini kenapa bisa kita lakukan hasil yang keluar ya dengan cara melakukan manipulasi. Ya. Kita bisa mengeluarkan hasil yang tadi kan nggak bisa terpilih ya, karena X nilai 6, Y nilai 6, Z nilai 6. Tapi kita bisa dengan cara ranking ini, cara melakukan manipulasi. Gitu. Artinya ada satu individu barangkali yang tidak jujur dalam memilih. Dan tujuannya agar pilihan dia terpilih. Gitu kan. Kita contoh lagi dengan cara ranking tadi. Kita ranking tadi kan seperti ini. Si Bob ini melakukan suatu alternatif baru gitu ya, dikasih nilai alfa gitu ya. Kalau yang lain tuh menurutnya seperti ini gitu kan. Si alfa ini bukan pilihan terbaik gitu. Taruh di bawah. Si Bob tahu juga dia bukan pilihan yang terbaik bagi dia gitu ya. Cuman dengan cara manipulasi dia pilih, dinaikkan dia ke atas sama dia ya. Dia berbuat curang. X ini diturunkan ke bawah. Karena preferensi si Bob tuh pengen Z yang terpilih kan. Kalau gitu kita turunkan nilai X nih serendah mungkin, dipilih nilainya 4 gitu kan. Maka sekarang urutannya ranking si X itu 8, skornya si Z nih skornya 7, Z skornya 6. Nah, ini udah ada yang terpilih nih. Syaratnya tadi angka yang terkecil kan. Maka yang akan menang itu adalah Z ya. Z yang akan menang. Artinya bisa dilakukan dengan cara manipulasi tadi. Solusinya adalah dilakukan manipulasi. Ada ketika kita melakukan pilihan, saya kemarin tuh yang Selasa lalu, saya disuruh wakilin ke Dinas Lingkungan Hidup, mencari isu prioritas, ya, isu prioritas, terus 6 isu prioritas, lalu kita ranking, kasih bobotnya, dikasih nilai sekian. Tapi agak cerdas ya, orang pemandunya agak cerdas, orang dari KLH. Dinas PSLH, Pusat Studi Lingkungan Hidup UNAN, yang semua itu nilai terendah 60, jadi tidak bisa ngasih nilai yang kecil 0 gitu. Jadi tiap ide dari 10, ada kira-kira 10 ide, tapi kita angkat 5 isu prioritas. Jadi memilih dari 10, pilih 5 dengan cara meranking. Tapi dengan cara cerdas, orang PSLH-nya menyuruh tiap ide tidak ada yang bernilai 0, karena ide itu pasti butuh setidaknya kreativitasnya ada. Itu juga penting. Maka dikasih skor terendah tuh 60, skor tertinggi 100. Walaupun itu masih bisa dimanipulasi juga kan. Kita kalau seandainya kita pengen isu kita diangkat, ya isu kita dikasih nilai 100 saja, nilai lawan dikasih 60. Seperti itu kan. Tapi kan kita nggak menjamin ya, yang lain punya kemampuan apakah sama dengan kita atau tidak. Ya. Jadi dengan cara seperti tadi kita bisa melakukan alternatif dengan cara manipulasi ya. Oke, kita lanjut. Ini salah satu ya yang menjadi syarat voting itu bisa terjadi ya. Kalau kita melakukan voting, syaratnya itu ada
3. Kalau seandainya di buku varian 3 ya. Ini dia mengangkat dari salah satu ekonom namanya Rowe. Kalau di buku lain itu sampai 6, tapi dia di buku varian cuma 3 saja yang disampaikan. Yaitu pertama, setiap individu preferensinya ini yang sama dengan konsumsi kemarin ya, yang choice kemarin. Dia bisa komplit, jelas gitu, lengkap semuanya, refleksif dan transitivity gitu. Jadi kalau seandainya X lebih baik pada Y, Y lebih pada Z, itu harus jelas gitu. Dan maka di sanalah sosial preferensi itu bisa diciptakan dengan voting rule ya, atau di-create. Yang kedua, syaratnya adalah if indeed yang kedua ini, jika semua individu bisa meranking X sebelum Y gitu ya, maka itu bisa dilakukan voting rule ya. Jadi dia meranking X sebelum before Y gitu, jadi lebih memprioritaskan X dibandingkan Y, maka kita bisa melakukan voting rule. Yang ketiga, sosial preferensi antara X dan Y itu harus tergantung individual preferensi antara X dan Y saja. Nah, ini kata ini yang saya katakan kata Rowe, ini para hadiah Nobel. Ketiga hal ini ya, yang tadi all individual preference are complete dan seterusnya ini sampai 3 ini, itu bisa terpenuhi ketika itu dengan sistem diktator gitu. Jadi tidak bisa, kalau pakai sistem diktator bisa nih terpenuhi. Jadi kalau voting rule ini ya, propertinya yang harus dipenuhi ini di demokrasi itu akan sulit sekali. Tapi kalau dengan cara sistem diktator itu bisa tuh, ketika ini bisa terpenuhi. Ya. Maka implikasinya adalah kalau seandainya kita tidak diktator atau negara demokratis, setidaknya syaratnya terpenuhi 1 gitu. Bisa 1, bisa 2 ya, properti 1, properti 2 atau properti 3 gitu. Jadi tidak ketiga-tiga harus terpenuhi gitu. Nah, ini kalau di orang yang belajar fikih ya, ada yang usul fikih, diajarkan satu metode, salah satu istilah atau cara gitu ya. Ada istilahnya, kalau seandainya tidak bisa diambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu salah satu kaidah usul fikih. Jadi kalau seandainya tidak bisa ambil semuanya, tapi jangan tinggalkan semuanya gitu. Misal ya, nggak bisa baca Al-Quran, masih terbata-bata, jangan nggak baca, tapi baca aja terus. Kan dapat pahala kan, terbata-bata dapat pahala. Nggak bisa sholat jadi mu'alaf, nggak bisa baca Al-Fatihah, itu syarat. Nggak bisa, udah apa yang bisa hafal aja baca. Nah, itu contoh bagaimana dalam kaidah usul fikih, kalau seandainya tidak bisa dapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Demokrasi juga realistis ya. Realistis, kalau seandainya 3 syarat itu tidak bisa dipenuhi, ambil aja salah satu gitu, yang harus dipenuhi. Nah, kita juga tadi ekonomi syariah itu banyak kritik ekonomi syariah belum seperti yang diharapkan, idealnya belum sampai. Tapi kan kita berproses ke arah sana gitu. Jadi jangan sampai karena belum syariah banget terus bank syariah ditinggalkan, jangan gitu. Kita lagi berproses ke arah sana. Sama juga kalau seandainya tidak paham dengan materi ini, ya jangan tinggalkan semua materinya. Setidaknya baca salah satu bab yang kalian pahami, mungkin suatu saat itu akan kalian angkat menjadi skripsi kalian gitu kan. Skripsi itu gampang kan? Skripsi itu kita 144 lah asumsinya ya sampai tamat. Nanti itu berapa mata kuliah itu ya? Ada 60, 50 mata kuliah ya mungkin, atau 40 mata kuliah lah. Dari 40 mata kuliah, kalian cuma milih 1 mata kuliah. Dari 1 mata kuliah, dari sekian banyak pertemuannya, gitu kan, ada 16 kali pertemuan, pilih 1 pertemuan yang bagi kalian menarik. Itu yang jadi skripsi kalian. Jadi nggak usah pusing gitu kan. Mungkin nggak ngerti semua materi di teori mikro, nggak ada masalah, tapi jangan sampai nggak ngerti banget gitu. Coba cari yang kalian kuasai, kalian minati. Misal kalau hobi yang dengan politik ini, ambil politik ini. Kuasai di sini ya. Ada beberapa buku pakai matematika, ada yang enggak, coba cari yang mana yang kalian suka. Yang penting intuisinya paham gitu ya. Oke, kalau gitu dari sekian ini, mana yang realistis bisa diambil? Kalau kata si Ero tuh 1-2 ini masih bisa diambil. Yang nggak mungkin bisa kita pakai itu mungkin kesulitan ya. Kita punya syaratnya itu adalah yang ketiga ini yang paling sulit dipenuhi. Tapi setidaknya dengan 2 syarat ini, kita bisa membuat social welfare function.
kita bisa bikin fungsi kesejahteraan sosial. Ya, nah, di sini kita coba dengan cara yang ini ada berapa banyak metode ya? Ada banyak metode yang bisa digunakan. Saya belum, kita masih waktu 8 menit. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini sebelum kita masuk lebih jauh? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalian ada kuliah habisnya? Jam 1 ada kuliah atau jam berapa ada kuliah? Ada, Pak. Jam Ada, berapa? Pak. Berapa? Jam 1. Jam 1. Oke, kita batasi mungkin sampai setengah 1 ya. Saya minta izin tambah waktu. Mungkin biasa jam 12 sudah selesai ya. 12 kurang selesai. Berarti kita nanti sampai jam setengah 1 kurang lah. Lewat bisa kalau bisa. Tapi tidak sampai jam 1. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini ada cara menghitung sosial, membuat fungsi social welfare. Pertama, cara utilitarian, dikenalkan oleh, kalau kalian di buku Varian itu ada Jeremy Bentham ya, yang salah satu ekonom juga. Mungkin orang bisa mengatakan ahli politik juga ya. Mengembangkan cara menghitung fungsi kesejahteraan sosial. Itu cara gampang, adalah hitung aja akumulasi dari utility, kepuasan gitu. Dihitung aja lah gitu kan. Lakukan lah. Kamu puas nggak sih kalau seandainya dibikin rumah sakit? Nah, lakukan survei penduduk sekitar gitu kan. Dia suka nggak dengan proyek ini atau tidak, itu kan kelihatan. Kalau tinggi kepuasannya, nah, maka kita bisa katakan ini bisa nih dijalankan proyeknya. Atau dibagikan, kalau seandainya dibikin sekolah, mana lebih suka? Oh, nanti bisa bandingkan kan, oh ternyata lebih suka di daerah sana dibikin sekolah karena kepuasan masyarakat tinggi di sekolah misalnya, atau seterusnya. Kalau orang sini mungkin senang kalau disediakan bioskop gitu kan, yang beberapa bioskop kan nggak ada nih Sumatera Barat. Sekarang udah muncul ya beberapa tempat udah ada. Payakumbuh belum ada ya. Atau dibikin tol, senang nggak sih dikasih tol atau apa? Nanti dihitung secara kepuasannya. Itu dengan cara utilitarian. Nah, ini kalian harus ingat bahwa setiap metode itu punya kelebihan kekurangan. Jadi yang harus kita apresiasi adalah mereka punya sumbangsih dalam merumuskan sesuatu hal. Yang kedua, ada metode dengan cara ya tidak ditotalkan semua utility-nya, dikasih bobot juga lah, gitu. Kasih tertimbang ya, kita hitung secara tertimbang, kasih bobot, nilai bobotnya seperti yang tadi, yang orang Unan itu, dikasih bobot, nilainya kalau bisa jangan kecil dari, kalau di sini ya syaratnya tidak kecil dari 0 dan tidak minus ya, syaratnya besar dari 0, berarti nilai positif. Nggak ada yang skornya 0. Nah, nanti kelihatan gitu, ini berapa, dibobot, dikasih pembobotan. Ada yang lain pakai cara, oh enggak gitu, ada cara lain gitu ya. Cara lainnya adalah ketika kita lakukan survei misalnya, ya kamu puas nggak sih gitu kan? Berapa kepuasan Anda kalau seandainya dibikin ini? Bisa bikin angka 1 kecil gitu kan, angka 10 itu paling suka gitu kan. Oh ada yang nulis 7, 8, 9. Oh ternyata ada satu orang nulis angka 3. Kalau cara di atas kan udah ditotalin tuh, 3 tambah 6 tambah 7 tambah 10 misalkan ditotalin, itu dibagi nanti kan. Tapi cara yang lain yang terakhir ini, minimax ini, itu menyarankan enggak. Kenapa ada orang nulis angka 3? Berarti kan dia merasa nggak puas atau tidak butuh kan? Oke, gitu dia harus dipakai itu. Itulah angka yang terbaik dipakai, angka kecil itu dipakai. Berarti untuk proyek ini angka 3 gitu kan. Nggak angka tertinggi dipakai, tapi angka terendah. Jadi pakai angka minimalnya. Nah, ini beda metode, beda hasil gitu nanti ya. Kalian harus terbiasa. Maka kalau lihat orang gizi kan juga kayak gitu. Ukur berat badan ideal itu ada yang pakai cara tradisional, utilitarian ini tradisional juga nih. Dengan cara tinggi dikurang 110. Itulah berat badan idealnya. Jadi kalau ada seseorang itu tingginya 160 dikurang 110, maka hasilnya berat badan ideal dia adalah 50 gitu kan. Ada yang 150 tingginya dikurangi 110, maka berat badan idealnya 40. Tapi itu ada yang protes juga gitu. Karena itu nggak mencerminkan gitu. Ada yang taruh membandingkan, kalau secara berat badan ideal saya mungkin mendekati berat badan ideal. Tapi kalau disandingkan saya sama Adire itu, orang pasti akan mengatakan Adire lebih
ideal badannya dan sehat gitu kan. Maka dihitung dengan bobot massa, diukur dengan lingkar pinggang dan seterusnya. Itu metode yang lebih canggih ya. Jadi artinya tiap keilmuan tuh punya metode masing-masing, silakan tergantung kebutuhan gitu. Nanti kalau di ekonomi pembangunan jadi ajarkan kan, hitung kesejahteraan pakai apa, bebas gitu kan. Oh, utility-nya. Sekarang ada tantangan terbaru kan, orang tidak sepakat dengan GDP. Nah, BPS sudah menerbitkan itu dengan cara ada orang mungkin makannya di warung kaki lima tapi lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang makan di restoran gitu kan. Nah, maka ada yang mengusulkan udah pakai tingkat kepuasan atau happiness ya, kebahagiaan. Itu juga ada sekarang BPS menerbitkan ya, tingkat kebahagiaan. Atau ada juga penelitian lain tuh dilakukan. Jadi kalau kalian mau ide deskripsi dari sekarang ada contoh atau mungkin penelitian tulisan, ada juga tuh kalau Sandi butuh bimbing saya bimbing nanti. Dia mau melihat apakah GDP itu mengukur pendapatan. Pendapatan tuh selaras nggak sih, sebanding nggak sih, atau saling. Kalau pendapatan dia naik, apakah kebahagiaan akan naik? Itu dilakukan penelitian. Nah, nanti kalau Sandi dibutuhkan bimbingan nanti saya ajarkan. Saya kasih jurnalnya buat kalian pelajari kalau Sandi butuh ya. Kalau mau ide-ide penelitian. Oke, kita lanjut. Sebelum masih ada 2 menit lagi sebelum berakhir, kita coba masuk ke sini. Yang akan kita pakai nanti metode ini yang terakhir satu lagi ya. Kita menganggap social welfare itu tidak berdasarkan individual own allocation ya. Tidak secara overall ya, tapi secara individual own allocation. Maksudnya apa? Bukan kita nggak menanyakan orang tersebut misalnya. Ini di Sumatera Barat misalnya tersedia 1 ton beras, berapa utility Anda? Bukan. Tapi tanya kamu kalau berasnya sekian, misalnya sebulan dia 10 kilo misalnya, 10 kilo berapa kepuasan Anda? Itu juga daging rendang misalnya, ada 1 ton. Bukan ditanya 1 ton berapa kepuasan Anda, tapi adalah bukan secara overall ya, tapi ya tergantung alokasi dia. Dia mengalokasikan untuk makan rendang itu sebulan berapa kepuasan dia. Sebulan dia berapa mengalokasikan untuk beli beras gitu, berapa kepuasannya. Jadi kita di sini secara matematikanya itu ada UI XI, jadi berapa banyak X itu yang akan kita konsumsi. Jadi bukan secara keseluruhan, bukan gelondongan gitu ya, tapi cukup berapa yang dipakai itu berapa kepuasannya. Nah, di sini kita bisa bikin suatu fungsi utility itu adalah hasil penjumlahan dari setiap individu dari 1 sampai n. Oke, ini cuma 1 menit nanti kita pendalam materi ini. Saya stop share dulu. Nanti saya istirahat dulu ya. Kita istirahat 11:55 lah ya kita masuk ya. 10 menitan kita istirahat. Oke.